Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini. And welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan tema yang sudah di request dari subscriber The Star Tarot. Buat Anda yang sudah subscribe, jangan lupa Anda bisa request apapun yang menurut Anda itu pengen kamu ketahui. Tetapi ini berlaku hanya buat yang sudah subscribe dan yang sudah nyalakan lampu notifikasi, yang sudah share dan lain-lain ya. Nah, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general ya, dan juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Nah, kalau misalnya tidak cocok berarti apa ya? Energi kamu berarti tidak ada di dalam kartu saya. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya sampaikan buat Anda semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Dan buat juga yang komen, nanti akan saya lihat komentar-komentar apa yang sudah masuk dan itu nanti akan saya jadikan sebagai bahan buat tema readingan. Oke, jadi jangan lupa untuk sering-sering nonton, sering-sering di like dan lain-lain sebagainya. Oke, tema kita hari ini adalah sesuai request ya, trik membuat pria jatuh cinta. Nah, ini kali ini pria dulu yang jatuh cinta. Trik-trik membuat pria jatuh cinta. Nanti kita lihat di tebaran kartu ini. Oke, siap-siap buat kamu. Saya akan bagikan trik-triknya. Yang pertama, Ten of Wands, Six of Wands, King of Swords, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Seven of Pentacles lagi, uang. Ace of Pentacles. Ada the Sun, ada Five of Swords, ada the Hierophant ya, kemudian ada King of Cups, ada the Moon, ada Page of Pentacles, ada Six of Cups, dan yang terakhir ada Ace of Cups. Oke. Nah, trik-trik membuat pria jatuh cinta kepada dirimu. Bagaimanakah kira-kira caranya? Karena banyak yang tidak tahu. Tapi melalui tebaran kartu ini mungkin kita bisa mengambil hal-hal positif ya, agar supaya kalau ke depannya kamu ingin pria itu jatuh cinta kepada kamu, saya akan sedikit membagi tips dan trik dari tebaran kartu. Kalau misalnya cocok, alhamdulillah. Kalau tidak cocok, ya dicocokin. Oke, yang pertama mungkin di sini, dari sini dulu deh. Coba menjadi misterius. Ngeri. Menjadi misterius. Ya, itu salah satu trik yang membuat pria jatuh cinta sama kamu. Gimana ya? Pria itu mencintai wanita yang misterius, dan mereka para pria ini akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya bisa memecahkan pintu, memecahkan kode rahasia, memecahkan kode rahasia yang ada pada dirimu. Atau dalam kata begini, bagaimana cara menaklukkan kamu? Pria sangat suka wanita yang seperti itu, yang tidak gampang bisa didapatkan. Ya, jadi begini, pada awalnya mungkin pertahankan percakapan Anda dengan santai. Santai dulu, nyantai kayak di pantai ya. Jangan terlalu menyampaikan semuanya. Jangan terlalu mendalam menyampaikan tentang kisah hidup kamu, ketakutan kamu, impian kamu, hobi kamu, dan tujuan hidup kamu. Jangan dulu. Ya, lebih misterius lah sedikit dalam menghadapi kehidupan ini. Biarkan dia bertanya-tanya. Mungkin hari ini mungkin seperti ini yang kamu sampaikan.
nanti lagi 2 hari atau 1 minggu depan sampaikan satu hal lagi. Jangan 1 hari ketemu semua dibahas. Ya pergi deh, kabur deh. Biarkan dirimu menjadi seseorang yang misterius buat dia. Karena pria memang menyukai hal-hal yang seperti itu. Ini nih. Yang selanjutnya mungkin di sini coba cara membuat pria cinta sama kamu itu ada yang namanya, kalau saya ya, itu namanya eye contact. Iya. Eye contact, lakukan kontak mata. Bukan kontak listrik ya, kontak mata dengan Anda. Jadi begini contohnya, setiap kali kamu bercakap-cakap atau berbicara atau mendiskusikan sesuatu dengan pasangan kamu, coba menatap matanya saat dia berbicara dengan kamu. Ya, sambil menatap matanya saat dia berbicara, coba sekali-sekali kamu tersenyum atau menggoda. Jadi di luar daripada topik bahasan yang yang sedang kalian lakukan. Bukan berarti kamu harus senyum terus ya, tidak. Tapi biarkan, maksudnya begini, biarkan kontak mata tetap hidup. Bahkan kadang itu tadi saya bilang kalau misalnya ada percakapan. Bahkan kadang tidak ada percakapan pun, tapi tetap selalu mengadakan kontak mata dengan dia. Jadi sampaikan apa yang ada di feeling kamu, apa yang ada di pikiran kamu melalui mata. Pria sangat suka ketika wanita itu bisa berbicara dari matanya. Ini yang jarang dimiliki oleh pria, tetapi lebih banyak dimiliki oleh wanita. Ungkapkan apa yang ingin kamu katakan melalui matamu, melalui senyummu. Ini yang membuat pria merasa hangat, merasa ada sesuatu yang tidak jelas, dan ini pasti yang akan menggerakkan hatinya. Oke? Dan selanjutnya apa kira-kira? Nih, ya. Kamu tahu cermin? Orang katakan bahwa cara trik atau membuat pria itu cinta itu ya dengan melakukan yang namanya mirroring. Mirroring itu artinya cermin ya. Ini sepertinya taktik, kalau saya ini taktik secara psikologi ya. Ini yang dilakukan selama bertahun-tahun dan sangat efisien jika kamu lakukan. Ini yang akan membuat pasangan kamu akan jatuh cinta sama kamu. Jadi mencerminkan apa yang dilakukan oleh pasangan kamu, tetap selaras dengan apa yang dilakukan pasangan kamu, selaras dengan tindakan yang dilakukan oleh pria kamu. Contoh misalnya, kalau misalnya lagi ini yang buat yang belum berpasangan ya, atau lagi in a relationship, lagi berhubungan ya, coba ketika misalnya pasangan kamu lagi mengambil minuman untuk diminum, coba kamu juga ikut. Ini namanya mirroring. Ini taktik psikologi. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukan kok ini dilakukan juga ya oleh pasangan saya. Jadi seolah-olah bahwa kamu itu ngikut. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya lain, kalau misalnya dia lagi cerita sama kamu, kemudian badannya dia condongkan ke depan, agak maju ke depan, coba kamu juga dengan versi kamu sendiri agak sedikit mencondongkan juga badanmu ke depan. Jadi seolah-olah bahwa ada magnet yang terjadi di antara kalian berdua. Ini namanya mirroring. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kalian lakukan. Ada pendekatan yang namanya kayak seperti melakukan apa yang dilakukan oleh pasangan kamu. Ya. Nah, yang lain lagi. Nih. Kalau saya bilang ini warna apa sih? Nggak kelihatan ya? Ini. Ini. Apa ya? Ini. Merah. Warna merah. Karena kalau saya melihat, dan ini pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya, dan saya bisa merasakan banyak aura dari banyak pria. Pria itu lebih suka, dan ini juga kalau nggak salah termasuk dalam salah satu penelitian ya, bahwa pria itu menemukan bahwa wanita itu lebih seksi ketika mereka menggunakan sesuatu yang berwarna merah. Gaun merah kah, baju merah kah, daripada
wanita itu menggunakan warna lain. Coba ketika kamu ingin melakukan atau bertemu dengan seseorang yang very important first person, seseorang yang sangat istimewa dalam hidupmu, coba menggunakan sesuatu yang berwarna merah. Misalnya gaun merah kah, tas merah kah, pakaian merah kah. Ini akan membuat pria merasa lebih, wanita itu akan jauh kelihatan lebih seksi daripada wanita yang menggunakan warna lain. Pria juga itu akan lebih tertarik untuk berkencan dengan wanita yang berbaju merah. Nah, kalau misalnya kamu tidak sempat memakai, memang sih akan lebih sedikit berusaha lebih keras kalau misalnya kamu memakai warna lain. Tapi ini akan terbukti loh. Coba ketika kamu melakukan hal itu, pakailah sesuatu yang berwarna merah. Jadi jangan memakai pakaian yang serba hitam, karena kalau memakai baju yang seperti itu, berwarna seperti itu, justru malah bisa menyinggung minat pria untuk jatuh cinta kepada kamu. Ini saran saya ya. Oke. Dan yang halal lagi, bagaimana triknya membuat pria itu cinta? Jangan selalu menyetujui dia. Jangan selalu menyetujui apa yang dia katakan atau apa yang dia sampaikan. Kamu tidak harus selalu menerima apa yang dikatakan pasangan kamu atau orang itu atau melakukan apapun yang dia lakukan. Terkadang ada yang namanya ketidaksepakatan atau hal-hal yang sedikit bukan tidak nyambung, hal-hal yang tidak sesuai, yang kecil ya, yang tidak cocok di antara kalian, atau pembahasan ya, bukan sifat, tetapi pembahasan yang tidak cocok dengan dia. Justru itu yang membuat dia akan jauh lebih menghargai pendapat kamu, asalkan kamu menyampaikan pendapatnya. Jangan tidak cocok tetapi kamu diam saja, nanti kamu dibilang tolol, keblot. Jadi tidak selalu menyetujui pendapat dia bukan berarti kamu melawan, tetapi ini hanya kan namanya trik bagaimana caranya supaya dia mau jatuh cinta. Yang ini, kalau kamu melakukan hal ini tetapi dengan menyampaikan pendapat kamu juga, itu akan membuat dia menjadi lebih menghargai pendapat kamu. Nah, intinya begini, ingat. Pria itu suka dengan seseorang atau bercumbu dengan seseorang atau gadis yang menyenangkan, dengan cara mungkin bercakap-cakap dengan seseorang yang cerdas mungkin. Beri dia yang terbaik. Serius tapi yang terbaik. Nah, kalau kamu sudah bisa menyampaikan hal yang seperti ini, tidak mungkin dia tidak jatuh cinta kepada dirimu. Karena pertama, kamu menyenangkan, pembahasannya oke, kamu bisa berargumentasi, pakaianmu berwarna merah, kamu cantik. Bagaimana mungkin dia tidak jatuh cinta kepada dirimu? Ya nggak? Oke. Kemudian, mempunyai jiwa petualang. Artinya, kalau kamu ingin pria merasa tertarik sama kamu dan jatuh cinta sama kamu, kamu harus bisa membuat atau membawa dia keluar dari zona nyamannya. Jangan membuat dia di dalam lingkungan itu terus, dia nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh. Buat dia keluar dari zona nyamannya. Nah, kalau keluar dari zona nyamannya, ikutlah di dalam situ, berpetualang bersama. Rencanakan misalnya, yuk kita kencan di sini, atau kita ketemuan di sini yuk, atau hal-hal sesuatu yang bisa memompa adrenalin seorang pria, gimana sih? Nah, itu yang harus kamu lakukan. Hal-hal yang di luar daripada zona nyamannya, ya. Nah, kalau kamu bisa melakukan hal-hal yang hal-hal tersebut, ini akan memicu dia untuk bertanya. Pasti bertanya, kok tiba-tiba ada hal seperti ini, apa ya? Kenapa dia mau bersenang-senang dengan saya di luar daripada kebiasaan? Nah, inilah yang membuat ada namanya daya tarik instan. Membuat orang jatuh cinta secara tidak langsung. Tetapi kok dia seperti ini ya? Hal-hal yang membuat bertanya itu, hal-hal yang kembali lagi, hal-hal yang misterius itu akan menjadi satu hal yang menyenangkan buat pasangan kamu. Yang lain lagi, coba sedekat mungkin dengan dia. Ada baiknya, ini banyak terjadi ya. Ada alasan mengapa kebanyakan orang banyak menghindar dari hubungan jarak jauh, LDR ya. Banyak orang karena kalau semakin jauh itu pria itu kurang minat
kalau misalnya menghadapi yang namanya hubungan jarak jauh. Karena keterikatan emosi dari pria itu ingin dia rasakan kalau ketika mereka lebih dekat. Oke, jadi Anda seharusnya mungkin tidak pindah terlalu jauh kemana-mana atau berpindah kota kemana-mana. Ini membuat pria menjadi menyakitkan buat dia kalau terlalu jauh atau hubungan yang terlalu jauh seperti itu ya. Oke, apalagi ya? Coba yang terakhir mungkin di sini saya lihat, sampaikan atau perlihatkan seberapa besar Anda menyukai anak-anak atau Anda menyukai hewan peliharaan misalnya. Ini ada efeknya loh. Kalau dari sini saya lihat ya, seorang pria itu lebih mencari seseorang yang pria itu akan lebih senang mencintai atau menyukai seseorang dari cara mereka memperlihatkan atau menunjukkan naluri keibuan. Nah, ini adalah cara untuk mengekspresikan betapa Anda peduli pada orang lain. Dengan Anda biasakan membicarakan, saya suka loh anak-anak seperti ini. Ini cara kamu mengekspresikan bahwa kamu peduli kepada orang lain. Walaupun sebenarnya kamu berbicara tentang seorang anak kecil. Dengan menyampaikan hal tersebut, ini akan memperlihatkan kamu terus mempunyai sisi keibuan yang baik. Pria suka dengan wanita yang seperti itu. Nah, juga kalau misalnya pria juga sangat senang biasanya atau mudah jatuh cinta kepada wanita yang memiliki atau hobi dengan yang namanya binatang yang kayak kucing, yang kayak anjing, yang seperti itu, yang berbulu. Jadi ya, ini sebenarnya bukan karena apa, tetapi kalau kamu mempunyai peliharaan seperti itu kan berarti kamu harus mempunyai waktu dan harus bertanggung jawab ketika memiliki hewan peliharaan. Nah, kalau kamu memiliki tanggung jawab seperti itu, bagaimana tidak kamu bisa bertanggung jawab untuk merawat pasangan kamu dan sebagainya. Ya. Nah, dan yang terakhir mungkin di sini saya sampaikan ya, jangan biarkan dia tahu kalau Anda tertarik padanya. Jangan biarkan dia sampai berpikir bahwa kamu telah tertarik atau jatuh cinta kepadanya. Biarkan pria yang kamu suka tahu bahwa kamu memang menyukainya. Biarkan dia tahu kamu menyukainya, tetapi jangan pernah memberitahu bahwa kamu sudah jatuh cinta kepada dia. Intinya selalu buat dia bertanya-tanya tentang seberapa serius kamu. Biarkan dia menjadi orang pertama yang kehubungan yang serius. Biarkan dia yang berbuat seperti itu. Semakin lama pengejaran, maka semakin dia menginginkan Anda. Tapi ingat, pada saat yang sama itu jangan dorong dia terlalu sering, karena dia akan menyerah kalau terlalu lama mengejar juga. Ya, ini membuat pria menjadi menyerah. Ada trik-trik dimana seperti main-main layangan begitu. Ya, semakin lama pengejaran, semakin dia menginginkan Anda, tetapi jangan membuat dia menyerah dalam pengejaran. Nah, inilah sekira beberapa hal-hal yang menurut saya ini secara psikologis semua berdasarkan dari kartu yang saya lihat ya, ini membuat pria akan jatuh cinta kepada kamu. Semoga ini bisa dijadikan sebagai patokan dan semoga kamu bisa berhasil mendapatkan pasangan yang kamu inginkan. Oke? Nah, saya rasa sekian dulu readingan dari saya dan kita akan bertemu kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.